pokok, yaitu substansi genetik terkait gen dan alel. Let's go, kita akan masuk pada materi yang pertama, ialah gen. Nah, gen ini adalah kesatuan terkecil di dalam sen yang berperan menentukan hereditas. Dan juga gen ini berfungsi mengatur perkembangan dan metabolisme sel di dalam tubuh makhluk hidup. Gen juga akan menyampaikan info genetik ke generasi berikutnya. Gen ini juga unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu, yang biasanya gen dominan ditulis dengan huruf besar atau kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil atau tidak kapital ya. Kemudian gen ini memiliki dua macam, yaitu yang pertama gen struktural. Nah, gen yang membentuk mRNA adalah gen struktural. Yang kedua adalah gen regulator. Nah, gen ini yang mengendalikan ekspresi gen-gen struktural. Nah, pada gambar di samping itu adalah contoh dari gen-gen, yaitu seperti guanin, adenosin, urasi, dan sitosin. Selanjutnya yang kedua adalah alel. Nah, alel ini bentuk dari gen. Jadi dari dua gen itu akan membentuk suatu alel. Nah, misalkan seperti ini. Gen untuk warna bunga itu ada dua macam. Atau warna alel itu terdiri dari dua warna, ungu dan putih, maka itulah yang disebut alel. Misalkan gen pertama adalah ungu dan gen kedua adalah warna putih, dan itu kita gabungin dan itu menjadi kata satu kesatuan, yaitu alel ya. Yang biasanya alel itu diberi kode huruf ya. Kemudian alel ini berpasangan dan menempati letak yang sama atau lokus di kromosom homolog. Alel ini yang biasanya sebagai variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat ya. Ini adalah hubungan dari kromosom dan gen. Nah, kromosom itu mengandung DNA. Kemudian, total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut genom. Nah, genom DNA tersusun atas gen-gen. Suatu gen mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati, dan gen ini merupakan fragmen DNA di dalam kromosom. Nah, untuk letak dan simbol gen seperti pada gambar itu adalah peletakan antara gen dominan dan gen resesif yang disertai dengan garis atas ke bawah itu adalah kromosomnya ya. Jadi letak suatu gen di dalam kromosom disebut lokus. Dianalogikan seperti manik-manik yang berjejer pada seutas benang. Nah, benang yang satu dari atas ke bawah itu ialah kromosom. Nah, pada sel diploid memiliki dua lokus untuk setiap karakter tertentu. Jadi ini hanyalah simulasi letak simbol gen di dalam suatu kromosom ya. Kemudian letak dan simbol alel. Misalkan adalah homozigot dominan. Bisa kita kodekan huruf M besar kapital. Kemudian homozigot resesif seperti MM kecil tidak kapital keduanya. Kemudian heterozigot itu campuran antara kapital dan tidak ya, atau huruf besar dan huruf kecil. Kemudian pada simbol fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar yang dapat kita lihat hasil akhir dari gabungan dari gen kemudian menjadi suatu generasi berikutnya akan terlihat dari bidang fenotipnya atau studi pandangnya dari fenotip ya. Jadi sedangkan genotip itu hanyalah penyusun genetik dari fenotip atau dari dalam. Tidak bisa dilihat secara luar ya. Oke, itu adalah penyampaian sedikit terkait gen dan alel. Apa kesimpulannya? Jadi, gen adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Jadi gen ini adalah satu gen sama dengan satu informasi. Misalkan informasi dari kedua orang tua kita, ibu sampaikan seperti
Sang ibu berwarna putih kulitnya. Sedangkan sang bapak mempunyai kulit yang berwarna tidak putih atau coklat manis-manis gitu ya. Nah, ketika mereka melakukan fertilisasi, dia akan menghasilkan gen informasi entah dari gen ibu yaitu memiliki kulit putih ataukah memiliki gen dari ayah yaitu memiliki kulit yang coklat ya. Jadi, satu gen itu memiliki satu informasi untuk menginformasikan keturunannya atau ke generasi berikutnya. Begitu ya maksudnya ya. Kemudian pada alel, nah alel ini adalah gabungan dari gen-gen ya. Jadi alel ini berpasangan dan menempati letak yang sama atau lokus di kromosom homolog. Artinya adalah gen 1 dan gen 2 itu bergabung menjadi 1 dan 2 menjadi 3 ya. Enggak gitu maksud ibu. Jadi maksudnya adalah misalkan gen 1 ialah warna bunga warna ungu, kemudian yang kedua adalah bunga berwarna putih. Nah, kemudian disilangkan nih antara dua warna tersebut. Nah, pada generasi berikutnya akan berubah menjadi ungu ke putih-putihan atau menjadi lebih muda ungunya ya. Nah, itulah dari hasil gabungan gen menjadi alel. Nah, alel ini variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat karakter pada makhluk hidup ya. Oke, itu sedikit dari penjabaran gen dan alel. Kita lanjut pada materi DNA dan RNA. Terima kasih.